itu nggak ada di rumah. Dia itu sekarang lagi di rumah sakit jiwa. Dia sudah kehilangan anak. Sekarang kamu malah nuduh-nuduh. Kejiwaannya tuh terganggu. Terus kalau bukan anak siapa? Apa jangan-jangan ibu? Ya bukan saya lah. Ngapain saudara kalian? Saya akan berdoa terus agar hidup kalian itu tidak tenang, tidak tentram, dan peneror itu akan terus meneror kalian sehingga kalian tuh menderita. Semua gara-gara kamu. Kalau anak saya nggak menikah sama kamu nggak akan seperti ini. Tapi baguslah hal meninggal. Anak saya udah seperti ini, masih juga kamu salahin. Pergi kamu dari sini. Pergi. Jadi perempuannya kamu, kurang ajar ya kamu. Apa-apaan sih Mona? Ngapain kamu tampar Rina? Bu, yang selama ini saya pikir arwah anak itu ternyata dia, Bu. Jangan ngaco kamu. Cari-cari alasan aja kamu untuk mecat si Rina. Kamu gak suka kan sama Rina? Takut Helmi naksir Rina? Kamu adalah istri yang gak sempurna. Kok sosok anak ada di kamar Tasya? Ini pasti ulahnya Bu Lilis. Karena Rina gak berhasil neror aku. Kamu nolak aku. Kamu tahu kan anak saya baru melahirkan. Tiba-tiba aja kamu tahu. Emang anak saya salah apa? Jelasin Mas kenapa? Bukannya kamu antusias sama kehamilan aku? Maaf Ana, sebetulnya dari awal aku tidak pernah mencintai kamu. Sudah mencintai perempuan lain. Siapa Mas? Aku adalah wanita yang dicintai sama Mas Helmi. Ini sama-sama perempuan. Kamu bener-bener gak tahu diri. Ngapain kamu mau pacaran sama suami orang? Jadi orang ketiga. Jadi orang tiga. Yang jadi orang ketiga itu kamu, bukan aku. Anak saya itu istri sahnya Helmi. Mana bisa dia jadi orang ketiga? Sebelum Mas Helmi nikah sama dia, Mas Helmi itu udah pacaran sama aku. Kita pacaran lama. Bahkan aku yang nyuruh Mas Helmi untuk nikah sama kamu. Jelasin Mas. Jelasin semuanya ke aku. Jadi gini ceritanya. Mas, nah pokoknya nanti aku maunya nikahan kita itu backgroundnya kamu. Mas, perut aku sakit, Mas. Kita ke rumah sakit ya? Kita ke rumah sakit ya? Karena kecelakaan itu, rahim saya cedera, Dok. Dan saya jadi sulit punya anak. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi dengan Bu Mona. Tapi kami harus menyampaikan efek dari kecelakaan itu. Bu Mona yang sabar ya. Kami permisi. Ini gak boleh terjadi, Mas. Sebentar lagi kita mau nikah, Mas. Dimana-mana pasangan suami istri pasti pengen punya keturunan. Kalau kondisi aku kayak gini, gimana aku mau bisa kasih kamu anak, Mas? Apapun kondisi kamu, aku akan tetap nikahin kamu. Sayang, kamu dengerin aku ya. Kamu tenang aja. Enggak. Ibu nggak setuju kamu menikah. Ngapain kamu menikahi perempuan yang nggak sempurna ini? Tapi Bu, Yang nggak bisa ngasih kamu keturunan ini. Mona akan seperti ini karena menyelamatkan aku. Aku harus tetap nikahin Mona. Aku cinta sama dia, Bu. Kalau begitu, jangan pernah anggap ibumu ini ibu kamu lagi. Kamu tinggal pilih, ibumu atau perempuan yang nggak bisa ngasih kamu keturunan itu. Mas, tolong, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Aku punya solusi, Mas. Solusi apa? Aku gak masalah kalau misalkan kamu mau nikah sama perempuan lain, Mas. Tapi setelah kamu punya anak, kamu talak istri kamu, Mas. Terus kamu bawa anaknya biar aku yang ngasuh, Mas. Setelah itu, kita menikah. Kamu jadi masih punya anak kan, Mas? Nah, Mama setuju kan itu solusinya, Ma? Aku bisa tetap nikahin Mona. Dan aku juga gak perlu durhaka sama Mama. Terserah kalian. Yang penting, kamu punya keturunan. Mama udah capek jadi bahan gosipan teman-teman saudara-saudara. Karena sampai saat ini kamu belum juga menikah. Mas, kamu benar-benar tega, Mas, sama aku. Itu sama aja kamu permainkan pernikahan kita, Mas. Anak aku minta maaf, Anak. Enak aja kamu minta maaf. Kamu udah bohong sama anak saya. Kalian berdua ini mempermainkan perasaannya. Saya tahu, saya salah. Maka dari itu saya minta maaf. Udah deh, kalian tuh gak usah lebay. Mas, kamu juga gak usah minta maaf kayak gitu sama mereka. Oh iya, ini sebagai gantinya. Aku gak sudi terima uang kamu. Kamu harus nerima uang ini. Karena bayi kamu akan saya ambil. Jangan ambil cucu. Bu, ibu kejar mereka, Bu. Selamatin anakku, Bu. Ambil anakku, Bu. Kembalikan cucu. Helmi. Helmi! Mas! Rasa aku, Mas! Helmi. Helmi, kembalikan cucu ke Helmi.
Anak, ayo suster, kita bawa ke dalam. Baik bu, anak. Anak, kamu udah sadar nak? Anakku, Alhamdulillah. mereka tega ambil anakku. Anakku, Iya, mereka jahat. mereka ambil anakku. Anakku cantik. Ya Allah, Anakku lucu. maafin ibu ya sayang. Kebahagiaan kamu sekarang udah lengkap kan mas? Sekarang kamu nikah sama aku dan kamu punya anak walaupun itu bukan dari kandungan aku. Aku merasa bersalah aja sama anak, hanya kita terlalu jahat sama dia. Kamu ngapain sih masih mikirin dia? Lagian nih ya, anak tuh bisa nikah lagi terus dia punya anak lagi. Kita fokus aja sama kebahagiaan kita sekarang. Aneh banget ya, kok jalurnya warnanya hitam begitu? Aneh. Tadi pagi perasaan janurnya warna kuning, tapi kenapa jadi warna hitam ya? Hitam kan tandanya nggak baik. Apa jangan-jangan di pernikahan ini akan ada kematian? Enggak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini pasti ada yang nggak suka sama pernikahan saya sama Mas Helmi. Mas aku yakin ini perbuatannya Ana, Mas. Harus cuma dia doang yang nggak suka sama kita. Kita harus samperin dia sekarang, Mas. Ayo. Gak usah berurusan lagi sama anak. Kalau memang benar dia pelakunya, biarin aja. Mungkin dia masih marah, kecewa deh. Lihat, Mas. Mawar kita aja sampai diganti ke mawar hitam, Mas. Ana ini udah keterlaluan, Mas. Dia nggak cuma gangguin kita dari depan, bahkan dia masuk ke kamar pengantin kita, ngeganti mawar jadi hitam. Kita nggak bisa diem aja. Aku mau nyamperin dia sekarang. Gak usah. Biarin aja. Udahlah, kita gak usah bikin masalah sama dia. Aku ngerti kalau dia masih marah. Wajar aja, soalnya kita ambil anak dia secara paksa ya kan? Tapi kalau misalnya kita diem aja, kejadian kayak gini tuh pasti keulang lagi. Udah biarin aja lah ya. Toh apa yang dia lakukan untuk kita, itu gak membahayakan nyawa kita juga. Ya, gak usah dipikirin, gak usah dipusingin. Kita udah capek kan? Kita harus istirahat. Bersih-bersih dulu ya. Astaga. Ini siapa sih yang berani buang sampah depan butik aku, Mas? Mana banget lagi. Aku yakin banget ini pasti sengaja, Mas. Kamu pasang CCTV kan sini kan? Dicek aja CCTV-nya biar tahu siapa. Mas, aku yakin ini pasti ulahnya Ana, Mas. Dia sengaja buang-buang sampah di depan butik aku, Mas. Aku gak akan diem aja. Aku mau nyamperin dia sekarang. Kalau kamu mau ikut, biar aku sendiri. Ana! Udah lah, mungkin mereka gak ada di rumah, kita pulang aja. Ana, keluar kamu, Ana! Pasti ada, Mas. Mau apa kalian di sini? Aku mau ketemu sama Ana. Anak nggak ada di rumah. Gak ada di rumah. Bohong. Ana itu udah neror saya sama suami saya. Jangan asal tuduh ya. Terus kalau bukan Ana siapa lagi? Kita itu gak punya musuh lagi selain dia. Aku yakin Ana pasti ada di dalam dan dia gak mau nemuin kita kan? Ana! Cukup ya, cukup. Anak itu nggak ada di rumah. Dia itu sekarang lagi di rumah sakit jiwa. Kejiwaannya tuh terganggu karena dia nggak kuat menghadapi semua ini. Dia sudah kehilangan anak. Sekarang kamu malah nuduh-nuduh. Aku di rumah sakit jiwa. Terus kalau bukan Ana siapa? Apa jangan-jangan ibu? Ya bukan saya lah. Ngapain saudara kalian? Orang tiap hari saya bolak-balik ke rumah sakit. Ini saya ngambil baju, tukar baju buat anak saya di sana. Sebenarnya kalian itu kan memang orang jahat, jadi pantas aja diteror. Dan pasti banyak musuh kalian di luar sana. Lihat ya, apa yang kalian tabur, itu yang kalian tuai. Saya akan berdoa terus agar hidup kalian itu tidak tenang, tidak tentram, dan peneror itu akan terus meneror kalian sehingga kalian itu menderita. Ini adalah balasan untuk penderitaan yang anak saya alami. Ana dirawat di rumah sakit jiwa. Kasian sekali dia. Aku benar-benar ngerasa bersalah. Selama ini aku memberikan dia penderitaan yang sangat besar. Padahal dia sudah berusaha menjadi istri yang sangat baik. Selain dia selalu memberikan aku masak, dia juga selalu mendoakan aku dalam setiap sholat. Jadi kamu masih nyimpan foto Ana, Mas? Buat apa? Jangan-jangan kamu masih punya perasaan sama dia ya, Mas? Aku nggak terima ya kalau kamu punya perasaan sama Ana, Mas. Mona, aku bukan masih sayang sama dia, tapi aku kasihan. Aku merasa bersalah sama Ana. Kamu nggak kasihan sama aku, Mas? Kamu nggak inget? Aku yang udah nyelamatin kamu pas kamu kecelakaan. Harusnya kamu tuh nggak punya perasaan apapun untuk dia. Mona, aku juga manusia. Aku bisa merasa bersalah sama dia. Selama dia jadi istri aku, dia sudah berbuat baik sama aku. Tapi aku malah membawa dia ke dalam masalah kita. Membohongi dia selama masa pernikahan dan mengambil anak dia begitu aja. Terus kamu mau apa, Mas? Kamu balikin Tasya ke dia? Pokoknya aku nggak mau. Pokoknya aku mau kamu berhenti mikirin dia. Kamu berhenti punya perasaan apapun untuk dia. Kamu tuh harus kasihan sama aku, Mas.
Tuh kan, gara-gara kalian ribut, Tasya jadi bangun. Udah sana, diemin Tasya kamu. Kenapa masih nangis sih? Udah digendong. Kenapa sih? Coba sini mama gendong. Aku juga nggak tahu, Bu. Padahal tadi tuh udah aku kasih susu. Kenapa anak cantik? Kenapa nangis terus? Mau digendong sama papa? Coba sini. Kayaknya Tasya kangen sama ibunya deh. Ma, mungkin dia butuh ASI dari ibunya, Ma. Bisa jadi. Supaya Ana bisa kasih ASI ke Tasya. Gimana kalau kita bicara baik-baik sama Buli? Kalau misalkan Tasya sampai dikasih ASI dari ibunya, nanti yang ada dia malah ketergantungan. Aku nggak mau. Kalau Tasya rewel terus, ibu nggak bisa jaganya. Sementara kamu sibuk dengan butik kamu. Ma, udah, Ma. Dia nanti aku cari pengasuh buat ngurus Tasya ya. Jangan nangis terus dong sayang. Papa pulang. Aduh, anak Chan. Ini Tasya anak saya, yang harus kamu urus. Ini Dina yang bakal ngurusin Tasya. Oh, kalau bisa saya bisa gendong anaknya, Bu. Boleh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Udah deh, Tasya ya. Kok langsung gak nangis sama ya? Iya. Rin, kayaknya anak saya cocok nih sama kamu. Langsung gak nangis tuh anaknya. Padahal udah seminggu ini rewel terus loh. Mungkin ini karena saya udah terbiasa ngurus bayi. Buat apa Mas Helmi ngambil pengasuh masih muda dan cantik kayak gini? Tugas kamu di sini tuh cuma untuk jaga bayi ya? Nggak lebih. Apalagi sampai kamu macam-macam sama suami saya. Kalau saya tahu kamu macam-macam sama suami saya akan langsung pecat kamu. Iya Bu, saya datang ke sini niatnya emang cuma buat kerja. Saya butuh pekerjaan ini. Ya udah kalau gitu, Bu, Mas, aku pergi ke butik dulu ya. Hati-hati ya. Istri kamu tuh insekuran deh. Belum apa-apa udah ancam-ancam pengasuhnya Tasya. Kayak ada yang manggil. Nggak ada siapa-siapa. Ada virus atau nggak enak ya? Anak keluar kamu anak. Kalau kamu nggak keluar, aku akan hancurin rumah kamu. Mona. Apaan ini? Kamu jangan berlebihan kayak gitu dong. Mas, Mbak, kayaknya di rumah nggak ada orang deh. Soalnya tadi Bu Lili sempat pulang, tapi dia pergi lagi ke rumah sakit. Dengar-dengar sih Mbak Ana meninggal di rumah sakit, Mas. Meninggal? Iya bener. Ibu tahu di mana rumah sakit tempat anak meninggal? Kalau dia saya nggak tahu. Dengar-dengar sih besok dimakanannya. Paling pemakaman keluarganya diarah di kesini. Mona sudah meninggal. Baguslah. Jadi nggak ada yang teror aku lagi. Bu, saya ikut berduka cita atas meninggalnya anak. Saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Semua gara-gara kamu. Kalau anak saya nggak menikah sama kamu nggak akan seperti ini. Bu, Ibu nggak bisa nyalahin Mas Helmi gitu aja dong. Meninggal itu kan takdir, Bu. Tapi baguslah Hal meninggal. Jadi nggak ada yang teror saya lagi. Mona, jaga bicara kamu. Loh Mas, aku ngomong bener loh. Sekarang aku tenang dong anak meninggal. Kemarin-kemarin yang teror aku tuh anak, Mas. Anak saya udah seperti ini, masih juga kamu salahin. Keterlaluan kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Bu, sekali lagi saya minta maaf ya, Bu ya. Saya nggak akan maafkan kamu. Selamanya kalian berdua akan menanggung akibatnya. Kamu lihat aja. Sekarang kamu pergi kamu dari sini. Susul istri kamu yang jahat itu. Kayak ada panggil aku. Mas bangun Mas. Mas tadi ada suara perempuan manggil nama aku Mas. Mas. Gak ada. Salah denger kali. Kamu tidur lagi masih ngantuk ya? Mas. Siapa itu? Siapa sih? Aku salah lihat ya. Siapa itu masuk kamar Tasya? Apa Rina? Ngapain dia pakai baju kayak gitu? Tapi kayaknya emang Rina.
perasaan Tasya nggak nangis. Apain Rina gendong-gendong? Yaudah deh. Yang penting Tasya nggak ganggu tidur aku. Rina? Rina, kamu di sini? Iya Bu, tadi Tasya udah tidur. Nah, terus saya langsung lanjut ke kamar. Tapi karena aus, saya ambil minum dulu nih di dapur. Tadi saya lihat kamu ada di kamar Tasya. Kamu lagi gendong Tasya? Enggak Bu, dari tadi saya di kamar aja. Apa jangan-jangan ibu ya? Ibu? Kamu kenapa sih Mona? Ibu habis dari kamar Tasya? Enggak, ibu di kamar ibu. Ibu tuh tadi tidur, ibu kebangun karena berisik. Di kamar Tasya siapa dong? Kamu kenapa sih Mona? Shh, aku ngeliat ada perempuan pakai baju putih lagi gendong Tasya Bu di dalam. Jangan ngaco kamu. Perempuan apa yang kamu maksud? Tadi ada di dalam Bu. Nggak ada Bu. Jangan-jangan itu arwahnya anak karena dia lagi kangen sama anaknya. Kok ibu jadi takut ya? Masa iya setan bisa gendong bayi? Mendingan ibu masuk aja deh, kamar. Masa iya yang teror aku almarhum anak? Apa jangan-jangan anak itu nggak meninggal? Karena kan aku juga nggak ngeliat kalau jenazahnya itu dikuburin. Mas, bongkar makam ini sekarang juga. Weh, berhenti! Apa-apaan nih? Gali makam orang seenaknya. Pak, saya tuh mau cari bukti buat nemuin palsu atau enggak. Ibu nggak bisa seenaknya bongkar makam tanpa izin keluarga atau polisi melakukan otopsi. Kalau ibu nekat mau menggali makam ini, saya akan laporkan ibu ke polisi. Oh, udah ngantuk ya? Tasya mau bobo siang, iya. Ya ampun, apa-apa cantik nih. Jujur deh, semenjak ada kamu di rumah ini, aku lebih tenang. Anaknya seneng banget sama kamu. Makasih Pak. Tapi Pak, Tasya kalau dilihat-lihat mirip banget sama Bapak. Kata orang, kalau anak perempuan mirip sama bapaknya, berarti bapaknya kecintaan banget sama ibunya. Berarti Bapak cinta banget ya sama Bu Mona. Masa sih gitu? Iya. Nih, kalau Bapak nggak percaya, Bapak pegang Tasya, terus saya fotoin. Halo. Iya. Ih, macam Maksud kamu apa kayak gini? Kamu goda suami saya lo Tasya. Saya udah nggak bisa mempekerjakan kamu di sini lagi. Kamu saya pecat. Kalau kamu pecat Rina, terus siapa yang ngurus Tasya? Emang kamu bisa seharian? Enggak kan? Aku pamit ke butik Mas. Tasyanya saya pegang aja, saya bawa ke kamar. Mona semalam cerita ada perempuan di kamar Tasya, lagi gendong Tasya. Itu pasti hantunya Ana. Apaan sih, Ma? Gak mungkin lah, jangan percaya tahayul kayak gitu lah, gak ada namanya hantu-hantuan. Mona itu, dia ngerasa seperti melihat anak karena dia terlalu memikirkan anak, makanya dia halusinasi. Udah lama gak usah dibahas ya, aku berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Kan tahu toko udah tutup. Ngapain masih ngetok? Kok pintunya nggak dikunci sih? Kalau ada maling masuk gimana coba? Perempuan itu lagi. Di mana perempuan itu? Oh, jadi perempuannya kamu. Kurang ajar ya kamu. Apa-apaan sih Mona? Ngapain kamu tampar Rina? Yang selama ini saya pikir arwah anak itu ternyata dia, Bu. Ngapain nenek nakut-nakutin kamu? Lihat dia sekarang. Dia pakai baju putih menyerupai hantu untuk meneror saya, Bu. Ngapain nenek nakut-nakutin Jangan ngaco kamu. Cari-cari alasan aja kamu untuk mecat si Rina. Kamu gak suka kan sama Rina? Takut Helmi? Naksir Rina? Kamu adalah istri yang gak sempurna. Bu, aku bisa cari babysitter yang lebih baik dari dia. Ayo kamu ikut aku. Ikut, Ibu. Ikut. Pergi kamu dari sini. Pergi. Kamu saya pecat. Saya butuh pekerjaan ini, Bu. Tolong jangan pecat saya. Tolong saya, Bu. Rina tetap di sini karena kita butuh dia buat jaga Tasya. Ibu kok malah belain dia sih, Bu? Aku tuh menantu ibu. Ibu lupa, aku yang udah nyelamatin nyawa anak ibu. Dan aku juga, Bu, yang udah ngebantu ekonomi keluarga ibu. Si ibu belain aku. Kamu gak apa-apa kan Rina?
Nggak apa-apa Bu Mel. Sebenarnya setelah menikah, justru aku nggak pernah kasih apa-apa ke keluarga ini. Karena Mas Helmi yang udah ngatur semuanya. Bahkan butik aku juga makin sini makin sepi. Tapi aku tetap gak terima. Tolong jangan pecat saya, Bu Mona. Pergi kamu dari sini. Pergi! Jangan pergi. Pak Helmi tolong saya, Pak. Bu Mona mau pecat saya. Mas, tapi tuh aku yakin banget kalau misalkan dia udah neror aku, Mas. Buktinya, waktu aku ngelihat sosok pakai baju putih, pas aku kejar, yang muncul malah dia. Dia juga pakai baju putih. Makanya aku yakin banget kalau misalkan dia yang udah neror aku, Mas. Enggak, tolong percaya sama saya, Bu Mona. Saya datang ke Jakarta untuk cari uang, bukan buat meneror majikan saya. Karena kalau saya meneror majikan saya, kemungkinan besar saya bakal dipecat. Dan kalau saya dipecat, siapa yang bakal bayar utang keluarga saya di kampung? Mona, harusnya kamu jangan pecat dia begitu aja dong. Harus ada bukti yang jelas dulu. Loh, Mas, kok kamu malah belain dia sih, Mas? Aku ini istri kamu, Mas. Harusnya kamu belain aku. Apa jangan-jangan kamu tuh suka sama dia? Ini kebiasaan kamu. Kamu tuh selalu berprasangka buruk sama semua orang, termasuk sama aku. Tapi aku yakin banget kalau itu ulah Rina. Kamu jangan membantah aku, jangan melawan aku. Kamu harus kumpulkan bukti dulu, baru kamu bisa nuduh dia. Tanpa bukti, kamu nggak boleh mecat dia. Tapi kalau kamu sudah punya buktinya, biar aku yang laporkan di kantor polisi. Aku harus bisa usir Rina dari sini. Aku yakin banget semua teror ini pasti ulah dia. Dan dia ngelakuin ini semua pasti buat ngerebut suami aku. Kok kayak ada yang manggil? Mas Helmi. Aku nggak akan ngebiarin ini semua terjadi. Salah denger kali ya. Lihat aja. Dari suaranya sih bukan suara Mona juga, tapi kayak kenal suaranya. Siapa tuh yang lewat? Tadi lewat ke sini. Jangan-jangan ke situ. Pintunya terkunci, kuncinya juga di sini. Nah deh, wangi parfum. Tapi parfum ini kayaknya aku kenal. Aku ingat betul wangi parfumnya Ana. Suara tadi juga mirip suara Ana. Jangan-jangan dia meninggal dengan gak tenang. Ini semua salah aku. Aku benar-benar minta maaf, Ana. Aku janji besok aku akan datangin makam kamu. Aku benar-benar minta maaf. Aku sangat menyesali semua perbuatan aku sama kamu. Kalau memang yang selama ini datang ke rumah untuk menghampiri Tasya itu kamu gak usah khawatir sama Tasya ya. Aku yang tenang di sana. Ngapain kamu di sini? Saya kesini untuk minta maaf dan untuk mendoakan Ana. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Boneka ini dirajut sendiri sama Ana semasa dia mengandung. Boneka ini memang adalah hadiah untuk bayinya, tapi Ana tidak sempat memberikan. Saya minta tolong sama kamu untuk memberikannya kepada Tasya sebagai kenang-kenangan dari almarhumah ibunya. Cucu nenek yang cantik, jangan rewel ya nak. Tasya kenapa ya? Saya udah gantiin dia popok, udah kasih dia minum susu, tapi dia nggak mau berhenti nangis. Padahal badannya nggak panas ya. Dan dia tuh gak biasa loh begini. Apa lebih baik kita telepon Bu Mona aja biar dia cepat pulang, Bu? Tasya ini sebenarnya bukan anak Mona. Sebelum menikah dengan Mona, anak saya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ana dan melahirkan Tasya. Tapi ibu kandung Tasya sudah meninggal. Sudah meninggal. Kasihan sekali kamu, Tasya. Tapi Bu, kalau di kampung saya, anak rewel biasanya dikasih barang peninggalan dari ibunya. Siapa tahu aja masih ada aroma dari bajunya. Enggak, saya nggak percaya begitu. Tapi nggak ada salahnya dicoba, Mak. Boneka ini dirajut sama almarhumah Ana selama dia mengandung Tasya. Boneka ini dibuatin sama mama kamu loh. Berhenti juga dia nangisnya. Pak, Bu, berarti bener Tasya kangen sama ibunya. Masya Allah. Ya udah kalau gitu, mumpung Tasyanya anteng, saya tidurin di kamar aja ya. Aku benar-benar ngerasa bersalah sama Ana. Mama juga kasihan sama Tasya. Tapi aku bingung. Sampai detik ini Mona sepertinya nggak pernah menyesal dengan perbuatan dia. Mama juga kesel. Selalu aja tingkahnya buat Mama kesel. Boneka rajut. Punya siapa ini? Apa punya Tasya? Tapi aku gak pernah lihat sebelumnya. Apa ini dikasih Mas Helmi? Ini si Rina. Kerjanya pasti gak bener dia. Boneka aja sampai di depan sini. Tadi kamu yang jatuh. Tadi aku kepleset di sana. Aku ngelihat
sosok lewat mas depan aku. Udah lah, jangan bahas sosok terus. Gak ada sosok apa-apa di sini. Aku udah cari. Kok kamu gak percaya sih mas sama aku? Aku beneran ngeliat sosok. Jangan kenceng-kenceng, kasihan Tasya baru tidur. Kasihan dari siang dia susah tidur, nangis terus. Untung aja pas aku kasih boneka rajut, dia baru bisa tidur. Boneka rajut? Jadi boneka rajut itu dari kamu mas? Harusnya kalau misalkan kamu habis ngedurin Tasya, boneka rajut ada di kamar Tasya kan mas? Tapi tadi boneka rajutnya ada di sini. Mas, tadi aku jatuh karena aku kepleset boneka rajut itu mas. Kamu pasti salah lihat. Tuh, lihat tuh. Udah, kamu pasti salah lihat. Ya. Aku mau lihat Tasya dulu ya. Mas, kamu tuh dapat boneka ini dari mana sih mas? Kok bentuknya aneh banget? Dari Bu Lilis. Bu Lilis bilang almarhumah Ana ngerajut sendiri tuh bonekanya. Selama masa dia mengandung Tasya. Mungkin buat hadiah juga buat dia. Jadi boneka ini peninggalan almarhumah Ana mas. Lebih baik kita buang aja boneka ini mas. Jangan. Kita butuhkan buat Tasya. Tapi aku nggak mau ada peninggalan almarhumah Ana di sini mas. Kamu ada peninggalan almarhumah Ana gimana? Kan ini demi Tasya. Kamu pikir Tasya ini siapa? Tasya ini anak aku sama Ana. Ini semua demi Tasya. Kan kamu ini kenapa sih harus mempermasalahkan sesuatu yang nggak penting? Ngapain cemburu sama boneka segala? Enggak. Pokoknya aku nggak mau ada boneka ini di sini. Aku mau buang boneka ini. Pokoknya apa sih? Kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku bisa talak kamu ya. Kamu lupa ya? Aku yang udah nyelamatin hidup kamu mas. Tuh kamu kecelakaan. Kalau aku nggak nyelamatin kamu udah nggak ada di sini mas. Itu dan itu yang kamu bahas. Kamu terus-terusan menekan aku dengan dalih itu. Selama ini aku selalu ikutin maunya kamu ya. Ini maunya apa sih? Sekarang Mona bentar-bentar ngungkit pengorbanan dia dulu. Bisa-bisanya dia mau gunakan itu buat memanfaatkan kontrol aku seenak dia aja. Pak Helmi, mau dibantu buatin apa Pak? Biar saya bikinin, mau teh atau kopi? Buatin saya teh aja. Sebentar ya Pak. Ini Pak tehnya. Maksud kamu apa kayak gitu? Apaan kamu? Berani-beraninya ya? Kamu godain suami saya, pakai pegang tangannya segala. Gak tau diri kamu. Bangun! Lepasin. Cukup Mona. Aku tuh mau ngasih pelajaran buat dia mas. Rina gak godain aku sama sekali. Gak lagi godain apa mas? Jelas-jelas dia punya cara licik. Dia sengaja pegang-pegang tangan kamu supaya ngambil hati kamu dan kamu berpaling dari aku mas. Asal kamu tahu ya, kalau seandainya suatu saat nanti aku gak cinta lagi sama kamu, itu bukan karena Rina, bukan karena Ana, dan bukan karena siapa, tapi karena sikap kamu sendiri. Mas tunggu mas. Mas tunggu aku mas. Maksud kamu apa sih mas? Aku mau tidur di kamar kamu aja. Kita ini suami istri loh, kamu gak bisa kayak gitu. Hanya kamu berubah dong. Kalau kamu gak berubah, selamanya aku tidur di kamar kamu. Mas tapi, mas. Kayak ada suara pintu. Ini pasti si Rina baru pulang malam ini. Ibu sama Mas Helmi pasti udah tidur. Aku bisa usir dia malam ini. Siapa itu? Kok suaranya mirip banget sama almarhumah Ana? Apa benar itu arwah Ana? Itu pasti bukan arwah Ana. Karena nggak mungkin kalau setan kabur lewat jendela. Dugaan aku pasti nggak salah. Yang neror aku itu bukan arwahnya Ana, itu manusia. Ini pasti perbuatan si Rina. Aku yakin. Sendal dan sepatunya bersih. Jadi bukan Rina pelakunya. Kalau gitu, ini pasti Bu Lilis. Apaan sih kamu? Cukup ya kamu menghancurkan hidup anak saya. Saya akan laporin kamu ke polisi. Kamu udah neror saya kan? Dan pura-pura jadi arwahnya anak kan? Kamu pengen ngeliat hidup aku menderita kan? Siapa neror kamu? Kamu punya bukti dan saksi. Justru saya yang bisa memenjarain kamu. Kalau kamu nggak berhenti untuk neror aku akan melakukan hal lebih gila dari ini. Helmi, istri kamu yang jahat itu tadi datang ke sini marah-marah dan menuduh saya meneror dia. Apa belum cukup ya? Hah? Kalian itu melakukan tuduhan yang tidak baik buat anak saya. Sekarang sama saya juga. Keterlaluan kalian.
Mas? Mau ngapain ngelabrak Bu Lilis, ha? Biar apa? Mau nyakitin dia juga? Orang tua itu pasti ngadu ke kamu lagi. Ngapain dia, Mas? Minta perlindungan sama kamu. Mona, please. Kita sudah nyakitin anak. Gak perlu lah nyakitin orang tuanya juga. Kalau aku bisa bikin stop dia neror aku, ya kenapa enggak? Kamu tuh kelewatan ya. Kalau kamu terus nyakitin Bu Lilis, aku mau kita pisah. Bisa. Kenapa kamu lupa, Mas? Aku yang nyelamatin nyawa kamu. Itu yang selalu kamu jadi alasan. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, lama-lama cintaku ke kamu benar-benar akan hilang. Kalau bukan Rina sama Bu Lilis, terus siapa? Kenapa kamu, ha? Siapa sih kamu sebenarnya? Rina, jadi benerin ulah kamu. Kamu gak bisa kemana-mana, benerkan ini ulah kamu. Bangun kamu. Bangun, kamu harus tanggung jawab. Bangun. Ikut kamu. Ikut. Ikut. Mas, jadi selama ini yang pura-pura jadi arwahnya anak itu Rina, Mas. Kenapa kamu lakukan semua itu? Siapa yang suruh kamu? Dan dia udah neror aku mau bawa dia ke kantor polisi. Aku ngelakuin ini semua atas kehendak diri aku sendiri. Karena aku adalah sepupu dari almarhumah Kak Ana. Aku ngelakuin ini semua karena aku sakit hati ngedengar kalau kamu tolak Kak Ana setelah dia melahirkan. Dan aku sengaja teror kalian, dan kalian berdua sadar tentang kesalahan yang sudah kalian buat. Jangan-jangan selama ini yang merubah janur kuning pernikahan kami jadi janur hitam, itu kamu juga? Iya, aku yang ganti janur. Dan aku juga yang ganti mawar di kamar pengantin kalian dengan mawar hitam. Juga aku yang ngasih asap di butik kamu. Wajar aku ngelakuin itu semua karena aku sakit hati ketika Ana dia kehilangan akalnya. Bahkan sampai dia kehilangan nyawa dia sendiri. Tega kalian berdua. Saya nggak menyangka kalau dampaknya akan sejauh ini untuk Ana. Saya minta maaf. Maaf, Mas. Dia itu udah neror aku, Mas. Kamu gak perlu minta maaf, aku mau bawa dia ke kantor polisi. Enggak! Rini! Aduh, kakiku. Sayang kamu. Sekarang kamu gak bisa kemana-mana, dan aku akan bawa kamu ke kantor polisi. Jangan, Mona. Bawa dulu dia ke rumah sakit, baru ke kantor polisi. Kasihan juga dia. Sebaiknya kita bawa dulu ke rumah sakit. Setidaknya kamu bisa membuktikan kalau kamu masih punya hak. Kasih. Bu Rina, untuk sementara waktu Ibu akan kami rawat di sini, ya. Karena ada luka dalam yang harus segera kami obati. Yang saya takutkan ada infeksi di luka dalam tersebut. Nanti untuk pemindahan ke ruang rawat akan kami bantu dengan segera dan akan kami persiapkan. Saya tinggal dulu ya, permisi. Kenapa pakai sekali rawat sih? Pokoknya aku gak peduli. Aku akan tetap laporin dia ke polisi. Jadi setelah dia sembuh, dia bisa langsung dipenjarain. Sebaiknya kita nggak lapor polisi dulu. Kok kamu malah larang aku lapor dia ke polisi sih, Mas? Dia itu udah neror kita, Mas. Ya wajar lah, dia pasti marah. Karena kita sudah nyakitin anak, kan? Ibu pikir, benar juga, lebih baik kita berdamai saja. Tapi saya bilang sama kamu, hentikan teror-teror. Kalau kamu masih melakukan lagi, gak segan-segan, kami akan mempenjarakan kamu. Saya nggak akan teror kalian lagi. Buat apa damai sama dia? Kalau dia udah sembuh, pasti dia akan neror kita lagi, Mas. Aku nggak mau. Pokoknya kita langsung aja bawa dia ke polisi, Mas. Kalau untuk saat ini, aku ikut kata ibu. Tapi kalau seandainya kamu bikin teror lagi, aku sendiri yang akan bawa kamu ke kantor polisi. Iya, saya janji. Saya nggak akan teror kalian lagi. Siapa yang masuk rumah malam-malam gini?
Tasya. Enggak mungkin. Ini pasti ulahnya Bu Lilis. Karena Rina nggak berhasil neror aku. Kenapa kamu teriak? Aku melihat ada anak Mas di dalam, Mas. Ada siapa-siapa? Mana anak? Aku serius, Mas. Aku melihat ada anak Mas di sini tadi, Mas. Udahlah Mona, kamu tuh jangan halu. Gak mungkin ada di sini. Lagi pula, si Rina juga kan gak mungkin teror kamu. Itu kamu kok terlalu ketakutan aja. Rina kan masih di rumah sakit, boro-boro buat teror kamu. Jalan aja susah. Cukup Mona. Kalau kamu begini terus, saya bisa-bisa sakit jantung kalau kamu teriak-teriak terus. Ih, Sakit aja kamu. Gak mungkin kalau arwah pakai kalung ini. Ibu kenapa sih? Di kamar Tasya, Ibu lihat hantunya Ana. Ibu jadi takut. Ayo kita tidur aja. Lagian, Helmi kan belum pulang. Ayo Mona, ayo. Duh, ngapain sih Mona malah ke sana? Ih. Jadi kamu masih hidup? Sebenarnya aku pikir ini adalah ulah ibu kamu. Aku tuh penasaran kenapa aku masih diteror arwah seperti kamu. Tapi setelah aku temuin kalung kamu, aku jadi yakin yang neror aku itu bukan arwah kamu. Rina juga pernah menyamar jadi sosok arwah kamu yang neror aku. Dan ternyata Rina itu sepupu kamu kan? Iya, aku memang bohong. Bahkan bilang kalau mental aku terganggu sampai aku masuk rumah sakit dan pura-pura meninggal. Dan saat kamu datang ke makam itu palsu. Tante, aku ada ide. Gimana kalau kita memalsukan kematian kamu, Kak? Dengan begitu, Helmi dan Mona nggak akan mencurigai kamu. Dan aku akan melamar kerja menjadi babysitter di rumah mereka. Aku bisa tahan pisah dari suami aku, tapi pisah sama anakku. Enggak, aku nggak bisa. Hatiku hancur. Kalau emang tujuan kamu untuk anak kamu, kenapa nggak kamu bawa aja anak kamu? Ya karena aku mau kasih kamu pelajaran. Baru aku bisa bawa anak aku. Dan sekarang kamu udah tahu semuanya. Aku akan bawa pergi anak aku sekarang. Enggak, aku nggak akan biarin kamu bawa anak kamu. Kamu bikin aku bakal ngerasain kamu gitu aja. Kamu udah neror aku terus-menerus. Dan kamu udah bikin aku dibenci. Bahkan aku mau pisah sama Mas Helmi. Aku harus bawa kamu ke kantor polisi. Aku mau lapor kamu ke polisi. Ikhlasin aku, Kak. Kamu lari kemana kamu, anak? Kamu lari kemana kamu, anak? Anak! Lepasin aku, Mona. Ikut saya ke kantor polisi. Kamu harus ikut saya ke kantor polisi. Lepasin aku. Ikut. Kamu harus ikut ke kantor. Ana, kamu masih hidup? Ana, kamu masih hidup? Iya, Gimana ceritanya kamu bisa jatuh dari atas, Ana? Mona yang lakuin ini ke aku. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kamu dorong dia? Jangan bilang kamu sudah tahu kalau Ana masih hidup. Enggak, Mas. Aku nggak tahu. Aku juga baru tahu tadi. Setelah aku pergokin dia di kamar Tasya. Dan dia juga ngaku sama aku kalau misalkan dia itu cuma pura-pura kehilangan akal sehat dia, Mas. Bahkan dia itu cuma pura-pura meninggal. Dan niat dia itu cuma buat ngambil Tasya, Mas. Dia sengaja neror aku dulu. Bikin aku kenapa-napa. Mon, nggak sampai kenapa-kenapa ya. Kamu gak usah ngarang. Aku cuma mau kasih kamu pelajaran. Aku ngelakuin ini biar kamu sadar. Kamu tuh jahat. Udah misahin aku dari anakku sendiri. Apapun itu alasan kamu, aku tetap gak terima. Mas, sekarang kamu tahu sendiri kan, kalau dia, ibunya, dan juga Rina tuh berusaha untuk jahat sama kita, Mas. Mereka tuh balas dendam sama kita. Ana, aku minta maaf. Aku ngerti kenapa kamu lakukan semua ini. Seharusnya aku tidak mempermainkan hubungan kita. Saya juga minta maaf. Ini tuh semua gara-gara saya. Kalian terlalu menuntut keturunan untuk anak saya. Ibu kepikiran, gimana kamu talak Mona dan rujuk kembali ke Ana, demi anak kalian. Enggak, aku gak mau ditalak. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau gak? Aku benci sama kamu. Mas, Mona, kamu gak apa-apa? Mas, Mona. Tulang ekor aku sakit, Mas. Mona, kita bawa ke rumah sakit. Bapak, Ibu, jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan juga ronsen yang kami lakukan terhadap pasien di sini mengalami cedera di bagian tulang ekor dan sangat parah. Dan tentunya ada yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kondisi pasien saat ini mengalami kelumpuhan. Enggak, aku gak terima. Ini semua tuh gara-gara kamu, anak. Kamu udah neror aku. Sekarang kamu udah bikin aku lumpuh.
Aku akan laporin kamu ke polisi. Pak, Bu, kami tinggal dulu. Nanti jika ada apa-apa bisa hubungi saya kembali ya. Saya tinggal dulu ya. Mas, kamu kok diem aja sih, Mas? Mas, kamu tahu semuanya kan, Mas? Sejak awal ini memang sudah salah kita. Sebaiknya aku memberikan Tasya ke Ana. Enggak, Mas. Aku nggak mau kalau Tasya dibalikin lagi ke Ana, Mas. Mona, memang lebih baik Tasya itu sama ibu kandungnya, sama Ana. Enggak, Mas. Aku nggak mau kalau Tasya dibalikin lagi ke Ana. Kamu malah ninggalin aku, Mas. Aku takut. Apalagi kamu tahu kondisi aku sekarang kayak gini, Mas. Aku nggak mungkin tinggalin kamu karena kamu nggak punya anak. Tapi aku bisa meninggalkan kamu kalau kamu nggak punya akhlak dan kamu jadi orang jahat. Kamu mau minta maaf sama Ana? Enggak. Aku nggak mau minta maaf sama Ana. Kalau kamu tidak mau minta maaf sama Ana, aku bisa talak kamu detik ini juga. Mas, aku tuh insecure karena aku nggak bisa ngasih kamu keturunan. Perempuan mana yang nggak ngerasa sempurna? Kalau dia nggak bisa ngasih keturunan, dan nggak akan ada laki-laki yang mau nerima. Tambah lagi, aku tuh terlalu cinta sama kamu. Aku tuh nggak mau kehilangan kamu. Ana, aku minta maaf banget sama kamu karena aku udah nyakitin kamu. Aku sekarang ngerasa bersalah banget sama kamu. Maafin aku ya, Ana. Iya, aku maafin kamu. Karena yang sekarang aku inginkan hanya anak aku. Hanya anak aku. Tapi dia sebenarnya sembuh. Ya, Bu. Tasya, alhamdulillah. Baby Tasya cantik. Sekarang semua masalahnya udah selesai. Yang penting anak kamu sudah ada sama kamu, anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan. Ayu, apa kabar? Ayo silakan. Sini. Alhamdulillah sehat. Buaya sehat? Alhamdulillah. Rina, aku minta maaf banget ya sama kamu. Aku udah banyak ngelakuin kesalahan sama kamu. Aku udah sadar, aku udah dapat pelajaran dari apa yang udah aku lakuin. Aku maafin kamu kok, tapi aku minta kamu tobat. Karena semua ini juga terjadi karena ulah kamu. Makasih ya Rina, aku janji setelah ini pasti aku akan tobat. Ana, aku minta maaf banget sama kamu, Ana. Aku benar-benar banyak salah sama kamu. Aku mohon maaf sama kamu, Ana. Mas, aku udah menyadari semua kesalahan aku. Aku juga ikhlas. Aku rela kalau misalkan kamu mau nolak aku dan kamu kembali rujuk sama Ana, Mas. Supaya kamu juga bisa dekat sama anak kamu. Mona, sampai kapanpun aku gak akan tinggalin kamu. Kalau bagaimanapun kamu pernah menyelamatkan aku. Tapi aku itu gak bisa ngasih keturunan buat kamu, Mas. Kamu juga kan tahu sendiri apa kata dok. Aku tuh gak bisa hamil. Kasihan kamu sama ibu kamu, Mas. Kamu benar, Mona. Itu dulu. Ibu nggak mau memaksa kehendak lagi. Kalau kalian tidak bisa, ibu tidak akan memaksa lagi. Ibu sadar keegoisan ibu membuat pelajaran yang sangat besar. Ibu hanya ingin keluarga kita bahagia. Dan kita bisa bahagia bila kita menerimanya semua dengan ikhlas. Itu benar, Mona. Aku akan menerima kamu apa. Kalau memang kita ditakdirkan untuk gak punya keturunan, ya gak apa-apa. Aku akan tetap terima kamu dengan ikhlas. Makasih, Mas. Lihat bintangnya. Mau birthday. Mona, kamu coba pegang Tasya. Kan kamu ibu sambungnya Tasya. Dan siapa tahu juga dengan pegang Tasya, kamu bisa ketularan punya anak. Pokoknya aku doain kamu supaya kamu juga cepat punya anak. Tapi aku kan udah divonis dokter. Kalau misalkan aku udah gak bisa hamil. Gak apa-apa. Ini tuh. Pegang aja ya. Ini. Tasya. Udah gede ya dia, Mas. Sekarang kita cobain aja kali ya. Ayo. Nih, Mana. Kuenya. Di sini. Mual dan pingsannya Bu Mona itu adalah reaksi karena Bu Mona sedang hamil. Selamat ya Bu Mona, Pak. Kami permisi dulu. Kasih. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberi kesempatan hamba untuk hamil. Hamba bisa menjadi perempuan dan istri yang sempurna. Alhamdulillah, ini semua kebesaran Allah. Ketika kita menerima takdir kita dengan ikhlas, maka Allah juga kasih anugerah yang gak disangka-sangka. Selamat ya.
Meskipun aku nggak ditakdirkan bersama dengan Mas Helmi, tapi aku bersyukur memiliki anak dari dia. Dan aku akan terima nasib aku ini. Karena pasti akan ada pengkhianatan kalau aku masih bersama Mas Helmi. Karena cintanya Mas Helmi hanya untuk Mona. Kebahagiaan aku sekarang hanyalah untuk anakku. Namun aku juga ikut bahagia dengan kebahagiaan orang yang pernah aku cintai. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyut.